Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama Putra, NIM 19076050, berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana cara menginstal bootable sederhana menggunakan USB flash disk. Ya baiklah, pertama-tama sebelum kita mulai bootable, yang perlu kita ketahui adalah beberapa yang perlu kita siapkan untuk memulainya. Yang pertama kita perlu USB minimal 8 GB, terus kita perlu file ISO dari Windows 10 karena kita mau menginstal Windows 10 gitu. Terus yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah aplikasi Rufus yang nanti akan membantu kita dalam proses membuat USB flash disk tadi menjadi USB flash disk bootable. Oke, sebenarnya untuk file ISO sudah saya siapkan karena menurutnya juga lumayan lama. Oleh karena itu, untuk memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana dan di mana menurutnya, saya sudah menyiapkan screenshot pada saat saya mendownloadnya tadi. Baiklah, di screenshot yang pertama ini, sebagaimana yang teman-teman lihat di layar, teman-teman bisa mencari di pencarian Google dengan kata kunci Microsoft Creation Tool. Nanti ada pilihan yang paling atas. Yang paling atas ada download Windows 10 di image. Teman-teman ambil aja gini, diklik, ntar masuk ke webnya seperti ini. Terus teman-teman tekan aja langsung download tool now. Nanti downloadnya akan langsung jalan. Nah, begitu downloadnya selesai, teman-teman langsung buka aja filenya. Nah, nanti silakan di run. Setelah di run nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tunggu aja dulu. Itu lagi proses membuka file yang kita download tadi. Lalu akan muncul syarat ketentuan seperti ini. Teman-teman silakan baca dulu. Bila sudah sesuai dirasanya, silakan tekan accept untuk memulai proses instalasi dari Windows 10 tadi. Nah, nanti akan ada muncul pilihan seperti ini. Nah, ini yang pilihan di atas, teman pilih apabila ingin langsung mengupgrade flash disk, ingin langsung mengupdate laptop menjadi Windows 10. Namun, karena di sini kita ingin membuat bootable yang berada pada flash disk, makanya kita akan membuat installation medianya. Jadi kayak kita bikin dulu filenya gitu, nggak langsung upgrade PC yang sedang digunakan gitu. Jadi pilih yang bawah, ntar tekan next. Nah, di sini ada pilihan kayak bahasa, edisi, dan bit dari laptop teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, bisa klik di sini, di checklist. Ntar dia bakalan otomatis disetting sesuai dengan spesifikasi dari laptop teman-teman gitu. Ntar langsung tinggal tekan next. Nah, untuk di sini, walaupun kita memakai flash disk, cuman kita harus yang mau kita download itu adalah ISO file. Jadi file Windows itu dalam bentuk ISO gitu. Jadi kita pilih yang bawah, baru kita tekan next. Nah, ntar teman-teman tentuin di mana mau disimpan file ISO dari Windows 10 tadi gitu. Jadi kalau udah teman-teman tekan save. Nah, ntar bakalan jalan prosesnya, ditunggu aja. Ntar yang 0% ini bakal jadi 100. Di sini makan waktu lumayan lama dan perlu teman-teman ingat di sini sinyal internet sangat dibutuhkan. Jadi usahakan bukan usahakan sih, sebenarnya lebih ke wajib sinyal teman-teman tuh stabil dan bisa diandelin buat download gitu. Soalnya kalau enggak bakal makan waktu yang lama untuk downloadnya gitu. Nah, ntar kalau teman-teman udah selesai downloadnya, udah 100% tuh kan, nanti akan muncul tulisan seperti ini, burn the ISO file to a DVD. Nah, jadi di sini kita bisa dikasih pilihan untuk masukin ISO file tadi ke DVD apa enggak. Nah, karena kita udah cuman mau download aja, jadi kita langsung tekan finish saja gitu. Jadi kan udah selesai kan, tekan finish. Nah, yang kedua kita membutuhkan Rufus. Rufus ini merupakan aplikasi yang bisa membantu kita untuk proses membuat flash disk tadi jadi bootable. Jadi tinggal cari aja Rufus di Google, ntar paling atas ada keluar pilihannya. Nah, ntar teman-teman klik, ntar masuk ke halaman resminya, ntar ada pilihan Rufus, klik aja yang paling atas, silakan tekan aja biar download. Nanti kalau udah kelar, teman-teman bisa langsung run. Nah, begitu teman-teman run akan langsung keluar karena Rufus ini kan ringan, jadi nggak perlu proses yang lama buat installnya. Nah, ntar akan kelihatan Rufus itu seperti ini. Oke.
setelah kita menyiapkan bahan-bahan tadi itu, kita langsung aja masuk ke gimana cara bikin flash disk tadi jadi flash disk yang bisa kita gunakan untuk bootable Windows 10. Oke, pertama-tama kita buka Rufus tadi, kita run. Setelah kita run, nanti di sini ada keluar device yang sudah kita masukkan ke lubang USB. Ini saya sudah masuk ke flash disk. Jadi di sini kita pilih disk or ISO image, karena tadi kan yang kita download itu dalam bentuk file ISO ya. Jadi setelah itu tekan select. Teman-teman ntar tinggal cari file yang teman download tadi di mana disimpan. Kalau udah ketemu, tekan aja, terus teman klik open. Nah, ntar bakalan kebaca kayak gini. Setelah itu, teman-teman tinggal bisa langsung start. Cuman saya akan kasih tahu sedikit partition scheme ini apa. Jadi partition scheme ini sejenis kayak jenis dari file, jenis dari device kita ini nih. Nah, bagi yang belum tahu, saya kasih tahu untuk lihat itu bisa klik kanan di komputer. Ntar teman-teman tekan manage. Nah, ntar bakal keluar kayak gini. Tekan disk management. Nah, nanti di sini kan ada nih disk D, disk 1. Nah, yang mau kita lihat kan yang Indra ini nih, ya kan? Jadi kita klik kanan di sini. Ntar properties, terus volume. Nah, di sini kan kelihatan nih master boot record atau MBR. Nah, maka dari itu kenapa kita pilih di sini MBR, kita ganti. Nah, file system ini di sini NFTS. Kenapa dia langsung keganti itu? Karena udah ketentuan nih Indra NTFS gitu kan. Nah, mungkin itu buat menambah pengetahuan teman-teman aja gitu. Ini dari mana sih? Ini artinya apa gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai nih kayak tadi kan, file ISO udah dipilih, device-nya udah jelas, udah bener yang ini. Terus ini juga udah. Terus teman-teman tinggal tekan start. Nah, sebelum memulai proses merubah flash disk tadi menjadi flash disk bootable, teman-teman harus pastiin di dalamnya itu nggak ada file-file penting, karena ada kemungkinan file-file di dalam itu bakalan hancur atau hilang. Jadi sebelum teman-teman memakai flash disk itu untuk jadiin flash disk bootable, teman-teman lebih baik backup datanya dulu, dipindahin ke tempat lain gitu, biar aman dari kemungkinan file itu crash atau hilang. Kalau udah dirasa yakin, tinggal tekan OK. Nah, ntar setelah kita tekan OK, proses mengubah flash disk tadi menjadi flash disk bootable akan dimulai. Nah, ntar Rufus ini udah ngebantuin kita nih. Jadi tinggal tunggu proses ini selesai. Ternyata lumayan memakan waktu juga, sekitar 30 menitan. Dan ini bisa kita lihat sama-sama. Untuk proses copyingnya udah 99,8%, 9, dan 100%. Nah, setelah ini maka sudah ready. Berarti USB tadi sudah bisa digunakan sebagai flash disk yang kita gunakan untuk proses bootable atau untuk proses menginstalasi Windows 10. Mungkin hanya sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.